Dan pemirsa, kita ke informasi lain. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, kepadatan sudah terlihat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penumpukan penumpang terjadi di counter check-in dan area validasi COVID-19. Sejak pagi, antrian rapid test antigen di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta mengular hingga lebih dari 500 meter. Antrian ini terjadi lantaran Pemprov DKI Jakarta mewajibkan setiap orang yang hendak masuk atau keluar Jakarta menyertakan hasil rapid test antigen. Pihak Angkasa Pura II mengantisipasi dengan menyiapkan layanan rapid test antigen hingga tes PCR di Airport Health Center Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, PT Angkasa Pura I Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali juga membuka layanan rapid test antigen mulai hari ini dengan biaya sebesar Rp170.000. Langkah ini diambil menyusul surat edaran Gubernur Bali yang mewajibkan penumpang pesawat untuk menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah imbau masyarakat untuk waspada persebaran virus COVID-19 dari klaster libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021. Menurut juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, liburan sebaiknya di rumah saja dan menghindari pergi jauh karena bisa menurunkan imun. Mengakibatkan peningkatan kasus antara 50 sampai 100%. Sekitar 14 hari, 10 sampai 14 hari berikutnya. Dan itu jangan sampai kita ulangi lagi. Maka dari itu pemerintah betul-betul mengatur liburan Natal dan Tahun Baru dalam rangka pelajarannya cukup 3 kali saja gitu. Jangan 4 kali. Karena kalau pelajaran ini kita ulangi lagi, yang terjadi adalah korban. Dan Januari menjadi berat untuk seluruh rakyat Indonesia karena fasilitas kesehatan kita tidak akan mampu untuk menangani jumlah korban yang banyak. Karena ada cara-cara lain dengan liburan, bisa di rumah, bisa membuat aktivitas-aktivitas lain. Kalau kita pergi jarak jauh, biasanya kan kita lelah, imunitasnya turun, dan ini berbahaya untuk semua orang. Jadi marilah kita bertanggung jawab, kita saling melindungi. Pemirsa, Wali Kota Bekasi keberatan dengan instruksi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan. Wali Kota Bekasi khawatir pembatasan jam operasional akan mengganggu roda perekonomian. Merespon instruksi Luhut Binsar Panjaitan dalam menekan penyebaran COVID-19, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan akan mengganggu perekonomian. Rahmat menilai pembatasan jam operasional akan berdampak pada pemasukan daerah. Kalau terlalu digencet terus nanti ekonominya anjlok. Kalau anjlok nanti saya nggak bisa beli kit regen buat PCR, nggak bisa memberikan kesejahteraan pelayanan kepada para pengelola layanan kesehatan. Artinya virusnya kita kendalikan dengan sarana prasarana yang ada, ekonominya kita buka ya dengan ketat. Sebelumnya Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta sejumlah pertokoan dan pusat perbelanjaan di Jabodetabek untuk tutup lebih awal, yakni pukul 7 malam. Pengetatan tersebut bertujuan menekan kasus COVID-19 yang berpotensi terjadi saat libur akhir tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus COVID-19 masih terus meningkat hingga siang tadi tercatat 6.689 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini, tercatat 650.197 kasus terkonfirmasi, 531.995 sembuh, sementara total yang meninggal dunia mencapai 19.514.